Baru-baru ini kabar kedekatan Elrumi dan Syifa Haju tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Tak sedikit yang ikut mendukung hubungan asmara keduanya. Meski demikian, Ibunda El Maya Estianty mengaku belum mengetahui apakah keduanya sudah resmi berpacaran. Ibu dari 3 anak itu mengungkapkan bahwa putra keduanya itu selalu jujur dan terbuka jika memiliki hubungan dengan seorang wanita. Wanita berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya akan menjadi mertua yang asik dan tidak ingin ikut campur dengan hubungan anak-anaknya. Lantas, seperti apa sosok Syifa Haju di mata Maya Estianty? Didoain aja kalau El sama Syifa ya. Kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian atau mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya itu mendoakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Kemarin kan dia disepil sama Bunda, katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya itu namanya juga aku tuh iseng gitu, demi Allah aku iseng. Aku kan kondangan di bawah ada orang kan, jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu El. Bisa gitu Loh, iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh, itu bisa tuh kenalin dong gitu loh, kok kenalin, deketin dong gitu kan, mereka kan sebenarnya udah kenal, udah kalian udah main bareng, tuh deketin tuh cepetan comblangin gitu, cuman iseng gitu doang, nyelotok gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Syifa mungkin bagaimana Bu, sampai akhirnya pengen coba kenalin deh sama anak gue gitu kan? Syifa sosok gimana sih buat Bunda? Aku sih baru pertama kali, cuma sekali ketemu ya, jadi ya mungkin karena memang itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya sama Mas Irwan, kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa, jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut juga mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun? Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya, waduh ini harus balas nih ya kan, karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa untuk kirim makanan, dan ketika udah 2 kali dikirimin makanan, mau nggak mau aku harus balas ya kan, baru kirimin makanan udah dikirim lagi, balik lagi, jadi yang ya udah kalah cepet. Tapi ini kode restu nggak sih Bun? Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia, asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, kemudian kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning bener-bener Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Tapi dari LS Kemarin kalau kita cuma ngeceng-cengin doang, kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman jadian belum, gitu doang. Tapi kemarin kan El Bunda ngasih pesan juga katanya aku bukan mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke nanti calon-calonnya ke anak-anak? Lebih ketegas apa gimana sih? Tegas atau memang? Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Termasuk kemarin El nyusul. Ya cuma mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja anak, kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Masa anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Berarti nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak, maksudnya aku benar-benar aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan. Tentang pengen cepat-cepat punya cucu Bun. Pasti dong. Harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya, cucu. Makanya tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil
dipanggil bunda kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Berarti pengen dipanggil Oma segera mungkin ya, Bu. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda, gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma Bunda Yvette, Bunda Dorce apa Bunda gue gitu. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti jadi Oda aja deh, Oma Bunda. Mungkin dari Al dulu mungkin. Menantu di mata bunda tuh seperti apa gitu. Dan gimana tuh terserah mereka. Bun, PH cucu Bun, menargetkan untuk anak-anak seberapa? Atau mungkin ada yang duluan gak sih, Bun? Ini Bun ngelihat siapa paling siap. Bapaknya suruh bayarin. Gak apa-apa. Kalau Kesuksesan besar yang diraih oleh film layar lebar Komik 8 beberapa waktu lalu membuat Falcon Pictures mengumumkan audisi bertajuk Komik 8 Revolution yang merupakan sebuah ajang pencarian bakat stand-up komedian atau komika yang lucu dan bisa menjadi aktor untuk bermain dalam film terbaru produksi Falcon Pictures. Audisi ini akan digelar mulai tanggal 23 Agustus mendatang di 8 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Bali, Medan, Palembang, dan Jakarta. Dalam audisi ini pihaknya melibatkan Indro Warkop dan Oki Rengga sebagai juri. Keduanya berharap audisi ini dapat menjaring komika yang tidak hanya lucu, tetapi juga berkarakter dan bisa bermain peran. Secara pasti gini ya, sebetulnya di ajang yang lalu yang kebetulan saya ketuai juga itu sudah jelas banget arahnya. Cuma ini sekarang ini lebih spesifik lagi, mereka akan benar-benar dijadikan pemain nih. Itu aja sih sebenarnya, pemain. Jadi ya kita tetap akan menilai seperti yang lalu. Karena apa? Karena itu luas banget, luas, apalagi ini mau dikasih dari kantoran juga, ini luas banget. Bayangkan komika itu dia harus bisa nulis, benar ya. Dia harus bisa menerjemahkan tulisannya, apa yang kita bilang delivery, harus lucu. Itu memerlukan keseriusan. Makanya saya selalu bilang bahwa komedi atau humor itu serius. Nah, seperti itu kira-kira yang kita akan lakukan. Kita akan serius mencari orang bertaraf komedian yang mumpuni, yang sudah tentu punya keahlian. Makanya tadi saya bilang total act, sudah tentu punya keahlian acting, walaupun nantinya akan diisi sama sebetulnya kalau yang lalu-lalu kan. Cuma ini bedanya bahwa ini udah ada nih, udah ada sarananya nih. Mereka akan kita pilih untuk jadi sarana yang sudah disediakan. Nah, kalau aku pribadi ya, aku terlalu jauh dari akarku. Maksudnya, aku dari awal memang memastikan bahwasannya aku ini adalah seorang atlet profesional lagi di Indonesia. Sampai pada akhirnya bisa acting kayak begini nih nggak pernah terbayang sama aku, sama sekali. Bahkan aku ditunjuk jadi juri aja pun awalnya tuh sempat ada rasa penolakan karena menurutku masih banyak yang jauh lebih kompeten untuk jadi juri di kompetisi ini. Jauh lebih lucu dari aku, banyak jauh lebih bagus nulisnya, actingnya mungkin banyak ya. Tapi aku nggak tahu apa alasan. Pasti Falcon ngajak aku untuk gabung di kompetisi kali ini dan aku bakal menerima dengan baik. Aku bakal memanfaatkan ini, mencoba bertanggung jawab atas kesempatan yang dikasih. Walaupun sebenarnya masih ada rasa sedikit kagok, rasa minder dengan juri-juri yang lain. Aku disandingkan sama Pak Dendro, sama Cak Lontong tuh terlalu jauh secara kredibilitas bisa dibilang seperti itu. Tapi benar tadi Pak Ade sempat bilang, aku sempat ngikutin salah satu kompetisi yang di dalam kompetisi itu kita bukan cuma diajarin bagaimana cara berstand up, tapi kita diajarin acting, kita diajarin public speaking, kita diajarin bagaimana bermedia sosial.
kayaknya hal-hal itu mungkin bisa aku bagi ke teman-teman yang nanti ikut kompetisi, karena bisa dibilang aku banyak melakukan semua ilmu yang aku dapat di kompetisi itu, makanya aku bisa ada di posisi sekarang itu berkat kompetisi yang pernah aku ikut. Paling itu salah satu itu. Tapi kalau untuk ngejuriin, aku sudah beberapa kali ngejuriin kompetisi stand up ya, kompetisi yang hanya stand up, muaranya stand up komedian aja. Bahkan aku baru tahu belakangan bahwasannya kompetisi ini ujungnya jadi pemain di film Coming Revolution. Aku benar-benar nggak tahu, berat juga ini, kan berarti tanggung jawabnya ada di kita nih yang memilih. Kalau seandainya nanti yang kita pilih terus tidak sesuai dengan ekspektasi, kan berarti ada yang salah dengan pemilihan kita. Itu tuh betul-betul sama aku kayak, ya Allah, ini bebannya besar sekali buat aku, tapi mudah-mudahan nanti bisa. Tapi sama. Menurut aku juga ini lebih besar daripada biasa. Karena gini, ketika yang lalu kita memilih hanya sebagai pemenang kan? Iya, pemenang. Urusan nanti gimana? Ya mereka sendiri gitu. Benar, Pak. Ya kayak misalnya ya mohon maaf. Ketika lu yang keberapa sih? 8. Yang ke-8. Berarti aku terakhir. Iya. Itu pemenangnya bukan dia loh. Benar. Nah, tapi itulah yang kita pilih. Ya kan? Untuk urusan ke depan itu urusan mereka masing-masing. Ya faktor luck, ya kemampuan dia bagaimana untuk mengaplikasikan semuanya. Nah, ini kita menilai untuk sudah menjadi orang nih. Bener. Bukan hanya sekedar pemenang nih. Mereka harus sudah bisa benar-benar melakukan apa yang pernah kita juri gitu. Itu jadi itu bedanya mungkin benar yang dibilang, bukan mungkin, benar yang dibilang Oki bahwa ini sebenarnya tanggung jawabnya lebih berat karena mereka akan menjadi orang yang sudah siap pakai, bukan sekedar pemenang yang siap pakai, tapi mereka sudah akan dipakai gitu ya. Nah, sebagai katakanlah kalau bahasa besarnya tuh mereka udah akan jadi superstar. Iya, mereka my head. DJ sekaligus selebritis Dinar Candy tengah mengalami teror mistis yang membuatnya ketakutan. Mulai dari rumah hingga tempat usahanya, Dinar mengaku kerap diganggu oleh hal-hal janggal yang diduga merupakan kiriman santet. Wanita berusia 31 tahun ini juga mengalami mimpi buruk dan menemukan belatung di dalam rumahnya. Tidak hanya Dinar, karyawan di klub malam miliknya juga mengalami kesurupan massal. Bahkan tempat usahanya pernah diintai oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian-kejadian ini membuatnya merasa sangat tertekan dan bingung. Sebagai kekasih dari Koapex, ia merasa selalu disangkut pautkan dengan masalah yang melibatkan sang kekasih. Hal ini membuat Dinar yakin bahwa ada pihak yang ingin menjatuhkannya. Dinar telah mengumpulkan berbagai bukti mulai dari rekaman video hingga kesaksian para saksi. Lantas apakah teror mistis yang dialami Dinar Candy akan dilaporkan ke pihak yang berwajib? Kronologisnya itu capek ya ceritanya. Bentar. Ya, cerita aku merasa dikirimin santet ataupun guna-guna itu ya setelah karyawan aku kerasukan dan panggil salah satu nama. Nah, ini keluar nama orang, jadi pokoknya biar usahanya tutup. Ya, gimana ya ngomongin itu si yang kerasukannya sebelah sana. Gimana ini tuh usahanya tutup, kayak bangkrut gitu, dan sebenarnya dia tuh kayak mau nembaknya ke aku, cuman aku nggak tahu nembak ke karyawan aku biar apa. Nama yang disebut yang terduga pengirim apa gimana sih Teh? Yang terduga pengirim aku kan itu kan nggak bisa dibuktiin ya, cuman kayaknya dia memang nggak suka sama aku sih. Oh memang ya, ada. Jadi dia pernah nyerang aku di sosial media. Memang ada track record kurang baik lah Teteh sama orang itu. Iya. Gangguannya selain si karyawan Teteh yang
kerasukan ada apa lagi sebelumnya atau setelahnya? Jadi aku kayak 3 hari sebelum kerasukan mereka tuh kayak mimpi terus. Jadi aku pernah mimpi kayak ada orang pakai apa ya? Pakai masker hitam, terus dia tuh kayak bawa pisau, terus kayak aku disiletin gitu. Jadi dia kayak nyerang aku tapi aku kayak gini. Terus ini aku tuh kayak berdarah-darah gitu. Berasanya begitu. Kayak gitu. Terus malam besoknya itu kayak aku merasa dikejar-kejar hantu, kayak dikejar-kejar hantu sampai ngap banget, terus kena erep-erep lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak aneh aja selama 3 hari itu. Mungkin itu memang dikirim kalian, maksud tuh bener-bener dibombardir, kirimnya langsung gitu banyak. Berarti berturut-turut gitu teh. Kejadian yang sebelumnya nggak pernah dialamin ya? Nggak pernah. Jadi yang ngerasain tuh sebenarnya adik aku, kayak teh ini kok ada belatung sih di rumah kita, terus ada kayak kiriman apa lagi ya, bukan belatung sih, apa namanya tuh, kayak semut tapi banyak segini. Itu di dalam rumah, di bagian rumah. Berarti selain tempat usaha, rumah juga kena? Rumah juga kena. Terus aku lagi nonton Netflix di atas, tiba-tiba ke kaca tuh kayak ada yang ngelempar kayak apa sih, kayak burung nabrak ke kaca. Tapi keras banget, kayak burungnya besar. Terus pas aku keluar nggak ada apa-apa. Setelah mengalami itu udah konsultasi mungkin ke guru spiritual atau gimana teh? Paranormal belum, karena kan kemarin aku ada BAP segala macem lah, jadi belum sempat. Terus mau ada show juga lusa, jadi kayaknya nggak sempat ke paranormal juga. Aku jadi kayak gini, sebelum aku dikirim guna-guna atau santet pun ya nggak tahu lah, guna-guna atau santet aku nggak ngerti juga tuh, karena aku kan memang nggak terlalu percaya yang begituan ya. Cuma ini berasa banget aneh kayak gitu. Nah jadi aku tuh diintai sama orang, kayak tempat hiburan ini ada mobil merah ngintai selama 3 hari di depan tuh mobil merah, dan aku udah dapat platnya. Aku nanti mau cek dulu itu siapa. Terus klub ini juga didatengin preman berhari-hari, suruh tutup. Kalau enggak kamu nanti ditakut-takutin lah, mau dirajia lah, mau apalah dari BNN lah. Padahal bukan, itu preman aja kayak gitu. Jadi terus sampai adik aku teh, aku nggak mau buka klub tuh, soalnya banyak yang ngancem kayak gitu. Terus abis itu tuh aku pernah, jadi selama 3 bulan ini ya aku diteror terus-terusan tuh. Terus aku lagi show di mana diturunin pendemo fiktif, dikirimin pendemo kayak apalah. Terus kita tuh tanya, ada orang aku suruh nyamperin ke pendemo itu, salah satunya yang di belakangnya, kayak, "Bu, ngapain ikut demo?" "Nggak tahu." "Maksud ibu ngapain ngedemo Dinar?" gitu. "Nggak tahu, aku cuma dapat bayaran 50.000 suruh ikut," katanya gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Jadi kan berarti itu fix lah pendemo bayaran kayak gitu. Tapi Teteh soal yang gangguan-gangguan mistis ya teh ya, udah ada penanganan belum dari Teteh sendiri? Belum ada. Ini aja masih sesek, kayak napas aku tuh kan harusnya plong gitu ya, ini enggak, kayak sesek aja, sesek sama berasa kayak ditusuk di sini sama yang di bagian sini, kayak ada 2 tusukan gitu. Ada rencana mau ngapain nggak teh, maksudnya buat menghalau gangguan-gangguan? Aku belum ada ini ya, belum ada guru spiritual lah yang bisa bantu aku. Karena kan aku memang nggak begitu, paling aku pengajian sama Umi Pipik. Masa Umi Pipik, "Umi, ini aku kena guna-guna, Umi kesini ya," ketawain lah sama Umi, "Ya tinggal kamu ngaji," paling kan digituin. Kalau kena masalah besar itu aku nggak pernah cerita ke orang tua, kalau udah selesai baru cerita, karena kan takut dia kepikiran. Apalagi orang tua aku kan udah tua juga, kasihan, takut kepikiran. Atau kan Abah kan Ustadz ya teh ya, guru ngaji, apa nggak konsultasi ke Abah? Nggak sempet sih, dia itu kayak, "Teh, rumah sama tempat usaha tuh diajiin ya teh sebelum buka atau sebelum ini," gitu. Cuman aku tuh memang apa ya, aku tuh sibuk kayak keluar kota kan, ada show juga DJ-nya, terus memang ya sibuk kesana kesini lah kayak gitu. Jadi belum sempet ngadain pengajian kayak gitu. Tapi berdampak ke ini nggak sih, ke pengunjung nggak sih teh soal yang gangguan? Oh iya, jadi kayak aku pernah adik aku tuh bikin acara, udah reservasi full, terus tiba-tiba cancel gitu aja. Kayak ada yang udah booking fee, oh table ini misalkan dia udah DP kayak gitu, terus malam itu nggak datang, nggak jadi, kayak gitu. Berarti kerugian yang dialamin apa aja sih teh dari gangguan? Ya kalau rugi untungnya, kalau usaha sendiri kan itu resiko ya.
karena kan aku berani membuka usaha klub malam juga gitu kan. Cuman apa ya, aku tuh merasa tersiksa atau terintimidasinya itu abis diancam secara beneran, orangnya datang gitu ke tempat usaha aku, terus dikirimin pendemo segala macem. Apa ya aku dikirimin yang enggak karyawan aku sampai kerasukan lama, dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi kerasukannya, jadi ganti-gantian. Jadi udah keluar nih ceritanya makhluknya, ada makhluk baru masuk, Masal gitu. Masal gitu. Iya. Satu-satu gitu maksudnya. Nggak, yang kerasukannya 2 orang tapi ganti-gantian, jadi makhluk ini keluar masuk lagi, sampai adik aku capek banget kerasukan katanya. Mas tuh ngejagain yang kerasukannya itu. Nah tadi kan bilang ada yang nggak sukanya datang ke Teteh, secara beneran datang. Jadi bukan orangnya, jadi dia ngirim orang. Oh ngirim orang. Orang suruhannya. Orang suruhannya kayak preman gitulah. Tapi udah ada ini nggak sih nanya-nanya lah masalahnya apa ke si. Ibarat kata kan mungkin dia pikir aku ada sangkutannya sama Koapek segala macam. Mungkin ya dia pikirnya seperti apa. Padahal kan sementara ini aku kan memang usaha sendiri. Apa-apa juga aku berusaha.